Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang vektor pada bangun ruang. Yang pertama adalah lingkup vektor. Kemudian di sini ada modulus vektor. Modulus vektor adalah besar atau nilai suatu vektor, di mana jika ada vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, maka modulus vektornya adalah akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kemudian di sini ada contoh 6.13. Diketahui vektor A 2, min 3, 4. Tentukan modulus vektor A, maka kita tinggal mengakarkan dulu akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga menghasilkan akar 4 ditambah 9, 13 tambah 16 berarti hasilnya adalah akar 29. Kemudian vektor posisi adalah suatu vektor yang titik pangkalnya O 0,0,0, di mana vektor OP sama dengan vektor P sama dengan X, Y, Z, maka sama dengan XI ditambah YI ditambah ZK. Contoh 6.14, jika koordinat D min 6,12, min 3, maka vektor posisi titik D adalah yaitu kita akan kembali ke titik D itu sendiri, yaitu min 6,12, min 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke kesamaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua vektor adalah dua buah vektor dikatakan sama jika dua vektor tersebut mempunyai arah dan besar yang sama. Contoh 6.15, tentukan nilai X, Y, dan Z dari kesamaan dua matriks berikut ini. Perhatikan di sini ada 2, 8, Z min 2, 6Z min 6, dan 8. Sama dengan 2X min 4, 8, 3Z, 2Y min 6, dan 8. Perhatikan pada pojok kiri sebelah atas 2 sama dengan 2X min 4 sehingga 2X sama dengan 6 sehingga X-nya sama dengan 3. Kemudian perhatikan yang pojok kanan paling atas 3Z sama dengan Z dikurangi 2. 3Z, Z-nya pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif. 3Z kurangi Z sama dengan negatif 2 sehingga 2Z sama dengan min 2 sehingga Z-nya adalah min 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Kemudian kita turun lagi ke baris kedua. Sebelah kiri paling kiri paling bawah 6Z sama dengan 2Y. Tadi kita sudah menemukan Z-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah belum ketemu. Maka 6 dikali min 1 sama dengan 2Y sehingga min 6 sama dengan 2Y sehingga menghasilkan Y-nya min 6 dibagi 2 adalah min 3. Lalu materi berikutnya adalah vektor negatif adalah inverse atau kebalikan dari suatu vektor. Contoh 6.16 diberikan dua buah vektor R sama dengan 2 kurangi A, 4, min B tambah 1 dan S-nya adalah min 1, C min 2 dan 3. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan R ditambah S sama dengan 0. Penyelesaiannya, pertama kita tunjukkan R tambah S sama dengan 0. Maka kita tinggal menjumlahkan saja dua vektor tersebut sama dengan 0 sehingga menghasilkan 2 dikurangi A dikurangi 1 sama dengan 0 sehingga menghasilkan A-nya adalah 1. Kemudian baris kedua 4 ditambah C min 2 sama dengan 0 sehingga menghasilkan C-nya adalah negatif 2. Min B tambah 1 plus 3 sama dengan 0 sehingga menghasilkan B-nya adalah 4. Jadi agar dipenuhi R tambah S sama dengan 0 maka nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 4 dan C-nya adalah negatif 2. Materi berikutnya adalah vektor 0. Vektor 0 adalah jumlah vektor dan inversnya adalah 0. Contoh 6.17, jika A adalah 2, min 3, dan 4, tentukan vektor A ditambah negatif A. Maka A-nya kita tuliskan lagi, 2, min 3, dan 4 ditambahkan negatif dari A yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Sehingga ditambah min 2, 3, dan 4, min 4 menghasilkan
vektor 0, karena semua elemennya adalah 0. Vektor satuan adalah suatu vektor dibagi dengan besar vektor tersebut. Tentukan vektor satuan dari vektor A, 2, 4, dan akar 5, maka kita tinggal mengakarkan 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah akar 5 kuadrat sama dengan menghasilkan 2/5, 4/5, dan akar 5/5. Contoh 6.19. Nyatakan vektor-vektor berikut dalam bentuk komponen. Yang pertama, yang A, vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah 4k. Maka kita tinggal menuliskan elemen dari i paling atas sendiri yaitu 2, elemen j taruh di bawahnya yaitu 3, dan elemen k adalah yang paling bawah sendiri adalah 4. Kemudian yang B, vektor A sama dengan min I tambah 2J min 3K. Vektor A sama dengan, kalau min I berarti koefisiennya adalah min 1, berarti min 1 ditaruh atas sendiri, kemudian 2 taruh bawahnya, dan min 3 ditaruh paling bawah sendiri. Yang C juga begitu, vektor A sama dengan 3i min 4J plus 5K, berarti 3 min 4 dan 5. Operasi pada vektor di sini ada 5. Yang pertama perkalian vektor dengan skalar, kedua penjumlahan vektor, yang ketiga selisih dua vektor, yang keempat adalah perkalian skalar dua vektor, yang kelima adalah tanda perkalian skalar. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian vektor dengan skalar. Mengalihkan vektor A dengan bilangan skalar K adalah menjumlahkan K buah vektor A yang segaris. Contoh 6.20. Jika vektor A sama dengan min 7, 3, dan 12, maka 6A tinggal dikalikan saja. 6 kali min 7 menghasilkan min 42, 6 kali 3 menghasilkan 18, 6 kali 12 menghasilkan 72. Penjumlahan vektor, jika vektor diberikan dalam bentuk gambar, maka penjumlahan dua vektor dapat dilakukan dengan cara segitiga dan jajar genjang. Jika vektor diberikan dalam bentuk komponen, maka penjumlahannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan setiap komponennya. Contoh 6.21, di sini ada vektor A dan vektor B. Kita akan melakukan penjumlahan dengan cara segitiga seperti yang ada pada gambar. Sedangkan contoh 6.22 yaitu kita akan menjumlahkan vektor A dan vektor B dengan cara jajar genjang seperti pada gambar. Contoh 6.23, kita akan menjumlahkan vektor sesuai dengan komponennya. Jika A sama dengan 3, 2, min 1, dan B 2, min 3, dan 4, perhatikan yang atas dijumlahkan dengan yang atas, tengah dijumlahkan dengan tengah, dan paling bawah dijumlahkan dengan paling bawah. Sehingga menghasilkan 3 tambah 2 sama dengan 5, 2 tambah min 3 sama dengan min 1, min 1 tambah 4 sama dengan 3. Berikutnya kita akan membahas tentang selisih dua vektor. Jika dua vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3, maka operasi pengurangannya tinggal dikurangi saja. Paling atas dikurangi paling atas, tengah dikurangi tengah, dan paling bawah dikurangi paling bawah. Contoh 6.24, hitunglah vektor A dikurangi vektor B jika vektor A yang diketahui 867, vektor B-nya 314. Kita tinggal mengurangkan saja, 8 kurangi 3, 5, 6 kurangi 1, 5, 7 kurangi 4, adalah 3. Sedangkan kalau dalam bentuk komponen seperti apa? Vektor A sama dengan 8i plus 6j plus 9k, dan vektor B-nya 3i plus 5j plus 2k. I dikurangi I, J kurangi J, K dikurangi K. Jadi 8 kurangi 3i, ditambah 6 kurangi 5j, dan 9 kurangi 2k, sehingga menghasilkan 5i tambah j tambah 7k. 6.25, diketahui balok ABCDFGH seperti pada gambar di bawah ini. Dengan demikian maka hasil dari vektor BC plus vektor DC ditambah vektor CG adalah, perhatikan vektor BC itu adalah sama dengan vektor AD karena mereka sejajar dan panjangnya sama. Vektor AD ditambah DC menghasilkan vektor AC. Vektor AC ditambah vektor CG menghasilkan vektor AG. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah yang B, yaitu vektor AG. Perkalian skalar dua vektor selain rumus di R3 dan rumus lain dalam hasil skalar dua vektor. Jika vektor A sama dengan A1i ditambah A2j tambah A3k, dan vektor B sama dengan B1i tambah B2j tambah B3k, maka vektor A kali vektor B adalah
A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Contoh 6.26. Ini adalah contoh dua vektor A dan B seperti pada gambar. Diperhitungkan vektor A kali vektor B. Di sini adalah panjangnya vektor A kali panjangnya vektor B dikali kosinus alfa. Kosinus dari dua sudut yang membentuknya. Berarti 6 kali 5 kali kosinus 45. Sehingga 30 dikali setengah akar 2 sama dengan 15 akar 2. Contoh 6.27 ini adalah dot, nggak usah pakai sudut. Diketahui vektor A 3 min 5 dan 2 dan vektor B sama dengan min 4 min 1 3, maka 3 kali min 4 ditambah min 5 kali min 1 tambah 2 kali 3 menghasilkan negatif 1. Diketahui contoh 6.28 vektor A sama dengan 2i min 3j tambah 5k dan vektor B-nya 2i min 2j plus 2k, maka vektor A kali vektor B sama dengan 2 kali 2 ditambah min 3 kali min 2 ditambah 5 kali 2 sama dengan 4 tambah 6 tambah 10 sama dengan 20. Contoh 6.29, perhatikan contohnya. Titik R-nya min 617, S-nya 940 dan T-nya 21 min 11 dan 2. Kalau RT berarti kan T kurangi R dulu dikalikan S kurangi T sehingga menghasilkan min 464. Tanda perkalian skalar jika vektor A kali vektor B itu lebih dari 0 maka sudutnya lancip. Jika vektor A kali vektor B sama dengan 0 maka sudutnya adalah 90 derajat. Jika vektor A kali vektor B itu kurang dari 0 maka sudutnya adalah sudut tumpul. Contoh 6.30, tentukan tanda dari perkalian skalar yang disebut dibentuk oleh kedua pasangan vektor di bawah ini. Perhatikan, jika vektor A sama dengan min I tambah 2J tambah 3K dan B-nya 2I dikurangi 3J tambah 4K, maka A kali B sama dengan min 1 kali 2 tambah 2 kali min 3 tambah 3 kali 4 sama dengan 4, sehingga A kali B itu kan lebih dari 0, maka sudutnya adalah sudut lancip. Contoh 6.31, diketahui dua vektor A sama dengan 2 min 5 1 dan B-nya X min 2 4. Saling tegak lurus. Nilai X dari vektor B adalah, perhatikan di situ kita kalikan sama dengan 0. 2X ditambah min 5 kali min 2 tambah 1 kali 4 sama dengan 0. 2X tambah 10 tambah 4 sama dengan 0. 2X tambah 14 sama dengan 0. 2X sama dengan min 14 sehingga X-nya min 7. Sudut antara dua vektor yaitu cos theta sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan panjangnya vektor A kali panjangnya vektor B. Contoh 6.32, tentukan besar sudut antara vektor E 65 min 4 dan F 327. Perhatikan, cos theta sama dengan 6 kali 3 tambah 5 kali 2 tambah min 4 kali 7 per akar 6 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah min 4 kuadrat dikali akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 7 kuadrat, sehingga kosinus theta adalah 0. Sudut berapa yang kosinusnya 0 adalah 90 derajat, sehingga sudut antara vektor E dan vektor F adalah 90 derajat. Terakhir, di sini ada contoh 6.33. Di sini ada 3 buah vektor, yaitu vektor P, A, dan B. Maka sudut antara PA dan PB adalah, kita berarti menghitung dulu PA berarti A kurangi P dulu. Kemudian PB, B kurangi P. Setelah ketemu vektornya, baru kita mencari panjangnya vektor PA. Diketahui di sini ketemunya 7 akar 2, vektor PB ketemunya 5 akar 2. Sehingga vektor PA kali vektor PB sama dengan panjang vektor PA kali panjang vektor PB kosinus theta. 35 sama dengan 7 akar 2 kali 5 akar 2 kosinus theta. 7 kali 5, 35, 35 kali 2, 70. Berarti 35 sama dengan 70 cos theta. Sehingga cos theta sama dengan 35 per 70, sehingga cos theta sama dengan setengah. Kosinus berapa? Yang nilainya setengah, yaitu jawabannya 60 derajat. Sehingga sudut yang membentuk antara PA dan PB adalah 60 derajat. Terima kasih, itu penyajian materi dari saya untuk persiapan UTS kalian. Semoga UTS kalian nanti sukses dan lancar. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.